Halo, ketemu lagi di template mikrotik.id. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan template terbaru dari template mikrotik.id dengan nama green ya. Sesuai dengan namanya, template ini memiliki warna dasar berwarna hijau. Memiliki aksen warna hijau. Sekilas kita akan melihat di sini desain dari template terbaru dari template mikrotik.id. Template ini tentunya sangat mudah sekali untuk digunakan buat teman-teman pegiat WiFi RT RW-Net ya, atau buat teman-teman yang memang sudah fokus untuk berusaha ya, memiliki usaha WiFi voucheran seperti itu. Karena banyak sekali nanti kita akan membahas fitur-fitur yang ada di dalam template ini, dan tentu kita akan belajar bersama bagaimana cara mempersiapkan template ini sehingga siap digunakan dan siap untuk dipasang ke dalam mikrotik kita nantinya. Yang pertama, pada bagian header di atas ini ya, dia memiliki warna dasar hijau. Di dalam header ini ada dua bagian. Yang pertama ada logo dan juga identity. Logo ini teman-teman bisa ganti nanti. Dan bagian identity ini adalah data binding. Apa itu data binding? Yaitu data yang mengambil dari konfigurasi mikrotik teman-teman. Ya. Kalau teman-teman men-setting di bagian di Winbox ya, bagian sistem, kemudian masuk ke dalam identity. Nah, di situ ada identity yang bisa teman-teman rubah, dan di bagian situlah nanti yang akan tampil di header sini. Kita akan lihat dulu coba di sini. Pada settingan mikrotik ini, teman-teman di Winbox masuk ke sistem, kemudian identity. Nah, data yang di sini nanti yang akan tampil di bagian header. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu slider, di mana slider ini merupakan gambar ya. Slidernya gambar. Terkait ukuran, teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai keinginan atau mungkin selera ya. Kita bisa rubah-rubah sesuai keinginan. Dan di bagian slider sini dia autoplay, yang artinya ketika awal membuka login pack ini, dia akan langsung memutar, akan nge-slide kayak gini ya. Dan kita juga bisa men-setting durasi seberapa lama gambar ini akan diam kayak gini. Ini kita bisa setting gitu ya. Durasi waktu si gambar ini tampil dia berapa detik, kita bisa setting di bagian konfigurasi. Nanti kita akan bahas bersama. Kemudian ada dua tombol ya, sebelah kiri dan kanan sini. Ini adalah tombol navigasi untuk maju dan untuk mundur, seperti itu. Setelah slider, di bagian bawahnya sini ada running text ya, teks berjalan kayak gini. Untuk di running text ini bisa teman-teman manfaatkan memberikan informasi ya, informasi semisal ada update jaringan, atau mungkin ada gangguan gitu ya, atau ketika ada informasi mau ada gangguan gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk memberikan informasi, atau bisa teman-teman manfaatkan sebagai media promosi harga bundling gitu ya. Dapatkan harga murah dengan membeli 2 voucher gratis 1, semisal kayak gitu. Dan ini fleksibel, bisa kita ganti kontennya ya, isinya kita bisa ganti.
Kemudian juga yang nggak lupa itu di bagian sini itu support styling HTML. Jadi ketika kita mau memberikan efek teks tebal seperti ini atau mungkin teks miring itu bisa. Setelah running text, di bagian bawahnya itu ada dua bagian, kiri dan kanan. Sebelah kiri ini adalah formulir untuk login ya. Yang mana di dalam formulir ini ada 3 metode login yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada voucher. Dia akan mengeluarkan satu formulir saja seperti ini, username ya. Kemudian ada member. Dia akan mengeluarkan 2 formulir, username dan password. Dan yang terakhir adalah scan barcode. Dan scan barcode ini akan diarahkan ke link barcode scanner. Ya, jadi kalau teman-teman yang menjual voucher wifi dengan template Micmon itu ya, yang ada barcode-nya itu, nah itu bisa dimanfaatkan kayak gitu. Dan di bagian bawah formulir itu ada bagian yang warna pink ini. Nah, ini berfungsi sebagai notifikasi ketika terjadi error saat login. Error yang terjadi biasanya itu kan voucher tidak sesuai, kemudian ada masa aktif voucher sudah habis. Ya, itu nanti ketika ada error-error seperti itu dia akan tampil di sini. Namun ketika tidak terjadi error, dia tidak akan tampil seperti itu. Dan yang terakhir ini ada tombol login ya. Di sini warna hijau seperti itu. Dan kita nanti bisa memilih defaultnya itu mau pakai voucher atau mau pakai member. Yang pertama kali tampil itu dia akan voucher atau member, itu kita bisa setting sesuka hati kita. Kemudian lanjut ke bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ini adalah list harga voucher yang bisa kita jual kayak gitu ya. Paketan-paketan voucher yang tersedia gitulah istilahnya. Contoh ini ada yang pertama voucher 6 jam ya. Aktif 1 hari dengan harga 7.500. Dan ini fleksibel. Kita harus setting dulu di list harganya. Kemudian ada voucher 7 hari, aktif 7 hari, harga 50.000. Nah, ini kita bisa sesuaikan sendiri. Tentunya kita sesuaikan dengan harga yang aktual yang kita jual di lokasi teman-teman. Semisal teman-teman ada yang start dari 1 jam gitu ya, misal voucher 1 jam harga 2.000. Nah, nanti kita bisa sesuaikan ini. Dan daftar harga ini dia unlimited ya, teman-teman bisa memasukkan sebanyak mungkin kalau vouchernya itu memang ada banyak kayak gitu ya, tidak terbatas seperti itu. Kemudian yang terakhir kita masuk ke bagian footer. Di footer ini kurang lebih sama dengan bagian header ya, dia sticky yang artinya mengambang. Ketika di scroll ke atas ke bawah dia akan selalu tampil seperti itu. Di footer ini ada 5 tombol. Yang pertama home, pesan, kemudian ada icon barcode ini ya, QR code. Kemudian ada tombol bantuan dan yang terakhir adalah profile. Untuk home sendiri dia mengarah defaultnya ke login.html ya, atau halaman login gitu ya. Ini kita tidak perlu bahas. Kemudian kita langsung masuk ke pesan. Nah, di template ini bisa teman-teman manfaatkan ketika teman-teman memiliki warung atau mungkin juga toko ya, dan ada jasa semisal. Nah, itu kita bisa masukkan ke sini sehingga pengguna WiFi kita itu tahu ternyata di kita itu menjual makanan atau minuman atau mungkin jasa kayak gitu ya. Kita klik, dia akan mengeluarkan list produk ya. Ini contohnya ketika kita memiliki rumah makan semisal,
Di bagian atas ini adalah title ya, kita bisa sesuaikan sesuai dengan toko kita atau rumah makan kita gitu. Kemudian di bawahnya ada deskripsi, dan yang terakhir adalah list, daftar merek, daftar produk yang bisa kita jual kayak gitu. Contohnya ini adalah ayam geprek level 6 gitu ya, dengan harga 17.000, dan ini bisa kita linkkan ya, atau kita arahkan ke WhatsApp. Contohnya seperti ini, ketika kita klik ini ya, pesan kayak gini, dia akan mengarah ke WhatsApp. Dan dia autofill, saya ingin membeli ayam geprek sesuai judul yang ada di list ini ya, ayam geprek level 6. Kemudian harga, dia juga autofill, harganya sesuai ya, seperti itu. Dan ini juga sama dengan voucher, dia unlimited, nggak ada batasan. Kemudian di yang tengah ini sama seperti scan ya, dia diarahkan ke barcode scanner, link ya nantinya. Kemudian kita masuk ke bagian bantuan atau informasi, yang mana bantuan ini biasanya kita isi dengan tutorial ya, mungkin tutorial cara penggunaan WiFi di tempat kita. Bisa tutorial, bisa kita informasikan lokasi pembelian voucher, atau ketika ada mau berlangganan bulanan gitu ya, pakai PPOE, alurnya nanti akan seperti apa. Nah, kita bisa masukkan ke dalam informasi ini. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagian profile. Nah, di profile ini bisa teman-teman manfaatkan untuk membranding usaha teman-teman. Ada bagian logo, deskripsi, kemudian nomor HP, email, alamat ya. Dan yang terakhir adalah sosial media. Dan ini bisa diklik ya, seperti itu. Dan yang gak kalah penting dan juga bagian yang terpenting adalah template ini sangatlah ringan ya. Selain ringan, template ini juga sangat responsif sekali. Kita akan mencoba di beberapa tampilan ya. Contoh ini kita menggunakan tampilan mobile atau HP. Dia akan seperti ini. Ini contoh menggunakan iPhone 6, 7, dan 8. Ini kalau pakai iPhone 14 Pro Max misal, seperti ini. Dan kita akan coba untuk mode responsif ya. Kita sesuaikan kayak gini. Dia akan mengikuti lebar layar ya. Sangat responsif sekali. Nah, seperti ini ya, sehingga pengguna itu nanti akan merasa nyaman ya, karena kan pengguna kita nggak tahu dia HP-nya ukurannya berapa saja. Nah, kita pakai satu template ini sudah sangat cukup, karena nanti semua ukuran itu akan diangkut oleh template ini, kayak gitu ya. Lalu, bagaimana cara mengkonfigurasi dari template ini? Kita akan coba menyesuaikan beberapa konten yang ada di template ini ya, sehingga nanti teman-teman ketika memiliki template ini tidak merasa bingung ya, karena sudah ada panduannya. Yang pertama, kita akan membuka folder templatenya seperti ini. Dan di dalam folder template ini ada config dan juga ada asset, ada folder config dan asset. Kita fokusnya ada di dua folder ini ya. Config ini berisi file JS ya, atau JavaScript, yang mana berfungsi untuk men-setting, menampilkan atau menonaktifkan beberapa fitur, mengedit konten seperti running text, kemudian list harga kayak gitu ya.
kita akan merubah di bagian config. Kemudian untuk bagian aset ini adalah materi pendukung. Materi pendukungnya itu adalah gambar ya. Seperti gambar slider, gambar produk yang akan di-display. Nah, itu kita settingnya di bagian sini. Masuk ke aset, kemudian image kayak gini ya. Nah, untuk slider itu ada di bagian image ini ya. Folder template, kemudian aset, masuk ke image. Nah, ini adalah contoh gambar untuk slidernya ya. Kemudian untuk merubah bagian logo, nah teman-teman tinggal mereplace file ini aja ya. Ini memiliki ekstensi PNG. Nah, teman-teman juga harus sesuaikan, filenya harus PNG. Dan nama yang akan dimasukkan ke sini juga harus logo. Jadi nanti namanya seharusnya adalah logo.png kayak gini ya nanti, dan dipaste ke folder sini. Kemudian untuk merubah di foto bagian produk, teman-teman bisa masuk ke folder produk sini ya. Di sini ada dua contoh ya, es teh dan makanan. Sama seperti logo, kita harus tahu ekstensinya apa, sehingga nanti kita gampang untuk merubah di folder atau di file JS-nya. Seperti itu. Untuk membuka file JS kita bisa menggunakan Notepad biasa, itu sudah cukup. Atau teman-teman menggunakan Notepad++ dan juga VSC ya, Visual Studio Code. Nah, itu teman-teman bisa gunakan 3 aplikasi itu. Contoh saat ini saya menggunakan VSC ya. Di sini. Nah, kita akan membuka folder config ya. Yang pertama kita sesuai urutan ini aja ya, kita akan merubahnya. Ada bagian info.js ini untuk di tombol bantuan di bawah sini ya, untuk merubah bagian situ. Nah, kemudian ada status. Nah, status ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tombol info ya. Tombol bantuan ini ya. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Ketika nilainya 1 dia berarti aktif, dan ketika nilainya 0 atau kosong seperti ini dia tidak aktif. Dan ketika diklik akan keluar peringatan nih ya, disable, dia akan mengeluarkan peringatan tidak ada bantuan, seperti itu. Kita akan contoh merubah nilainya menjadi 0, kemudian kita save. Kita akan coba refresh. Kita klik. Nah, dia akan mengeluarkan pop-up seperti ini. Kita kembalikan dulu. Kemudian di sini ada title ya, untuk judulnya, ada deskripsi, dan ini adalah data list informasi yang kita mau berikan apa aja. Nah, bisa dimasukkan ke dalam sini. Untuk data ini teman-teman bisa masukkan datanya di antara tanda petik 2 sini ya. Nah, teman-teman bisa masukkan di bagian sini, jangan di luar tanda petik 2, seperti itu. Kemudian ada license. Nah, ini nanti ya, kita akan coba nanti. Kemudian ada login.js ini untuk mengatur bagian formulir ya. Bagian formulir kan ada 3 metode login. Nah, yang bisa dipilih itu hanya 2, voucher dan member. Ketika dia defaultnya 0, maka dia akan menampilkan yang pertama adalah voucher. Namun ketika kita rubah menjadi 1, maka defaultnya atau ketika kita refresh dia akan menampilkan formulir member yang pertama kali keluar. Nah, ini kan yang pertama kali keluar voucher. Kalau kita merubah nilainya menjadi 1, maka yang akan keluar duluan adalah bagian member. Seperti ini. Vouchernya akan berada di bawah. Seperti itu. Contoh ya, kita akan merubah menjadi 1. Kita save.
Seharusnya yang semula seperti ini, ketika kita refresh, dia akan menampilkan bagian member dulu. Ya, vouchernya akan berada di bawah. Kita coba refresh. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Seperti itu ya. Saya kembalikan dulu. Kemudian untuk di voucher dan member ini, dia kan ada status 1 ya. Status 1 berarti dia tampil. Nah, semisal teman-teman mau menghilangkan metode login member atau voucher gitu ya, tinggal teman-teman rubah. Jadi misal saya mau menampilkan loginnya pakai member aja, nggak perlu pakai voucher. Nah, itu bisa teman-teman rubah. Di bagian voucher teman-teman kasih nilai 0. Nah, karena voucher nonaktif ya, defaultnya kan 0, dia ke arah voucher. Ini teman-teman harus sesuaikan juga, dirubah menjadi 1 supaya dia menampilkan member langsung. Kita save. Nah, dia bagian vouchernya akan hilang seperti itu ya. Kita kembalikan lagi. Kemudian lanjut ke bagian marquee. Nah, marquee ini adalah running text. Kurang lebih sama untuk status, dia untuk menampilkan dan menonaktifkan fiturnya. Behavior itu adalah teknik bergeraknya, dia scrolling. Kemudian directionnya itu arah perginya ya, dia ke kiri. Kemudian loop ini adalah seberapa banyak teks ini melakukan pengulangan. Nah, ini berarti diulang selama 100 kali ya, seperti itu. Kemudian yang scroll amount ini adalah speed ya, kita bisa cek dulu. Nah, ini kita speed 8, kecepatannya seperti ini. Kita bisa lihat. Kita akan coba bandingkan. Kita akan coba rubah, tinggikan ya speednya menjadi 25 kayak gini. Semakin tinggi nilai scroll amount, dia akan semakin cepat. Semakin kecil nilainya, dia semakin lambat. Seperti itu. Setelah kita save, kita coba refresh. Sesuai ya, dia semakin cepat ketika nilainya ditambah, ditinggikan. Kemudian untuk mengisi kontennya, teman-teman bisa masukkan di bagian sini ya, di antara tanda petik ya. Nah, kita kasih spasi di bagian belakang supaya dia tidak bertumpuk ya, tidak bertumpuk. Kemudian untuk styling, nah kita bisa memasukkan atribut HTML seperti ini ya, strong, atau kita mau kasih link. Nah, ini bisa seperti itu teman-teman. Kemudian masuk ke bagian produk. Nah, ini produk sama juga untuk statusnya. Kemudian title ini ya, nama toko atau nama rumah makannya. Kemudian ada description, untuk deskripsi. Ini sama, disable ini ketika tombol ini tidak digunakan. Dan nomor HP ini berfungsi untuk diarahkan ke WhatsApp ya, dan formatnya adalah 62. Dan kemudian yang terakhir itu ada button status 1 berarti dia tampil, kalau 0 dia tidak tampil. Button itu adalah ini ya, supaya pengguna itu bisa memesan ke WhatsApp. Nah, ini kita bisa nonaktifkan. Jadi nanti di dalam sini hanya menampilkan listnya saja, list produknya saja, tidak bisa melakukan pemesanan ke WhatsApp seperti ini. Kita akan coba berubah menjadi 0. Kita save ya. Kita akan refresh, kemudian kita lihat perubahannya. Nah, dia akan seperti ini.
tidak akan menampilkan tombol pemesanan, dia tidak ada. Jadi hanya untuk mendisplay produk kita ya, atau jasa kita. Kemudian kita close. Kita kembalikan dulu. Kemudian di bagian data ini berfungsi untuk memberikan list ya. List ini datanya kita aturnya di bagian data. Ini untuk namanya ayam geprek level 6, dia di bagian nama ini ya, yang bold ini. Kemudian ada list harga. Nah, ini di price kita bisa masukkan nominal di sini, dan yang terakhir adalah IMG atau gambar. Nah, gambar itu yang ada di aset, image, kemudian produk. Nah, kita harus memasukkan beserta ekstensi filenya ya. Semisal kita menggunakan JPG, ya harus dimasukkan juga JPG. Karena ini JPG, maka dia akan memberi nama makanan.jpg sesuai nama filenya yang ada di folder ya, makanan.jpg. Kita contoh akan merubah menjadi level 10. Kemudian harganya 20.000. Karena cabai mahal ya, harganya 20.000. Kita akan save. Seharusnya di bagian list pertama ini dia akan mengeluarkan ayam geprek level 10 harga 20.000. Kita akan coba refresh. Nah, dia akan merubah levelnya menjadi 10 dan harganya menjadi 20. Dan ini dia otomatis ya, ketika dipesan ke WhatsApp dia otomatis. Dan teman-teman bisa tambahkan di bagian sini sampai banyak banget, ini bisa teman-teman tampung di dalam sini. Kemudian masuk ke bagian profile. Nah, di sini ada deskripsi, kontak, email, alamat, kemudian ada sosial media. Dan ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai contoh yang ada aja ya. Seperti itu. Untuk status sama dengan yang lainnya, ketika 0 dia nonaktif kayak gitu. Kemudian kita masuk ke slide. Nah, di slide ini ada status, delay, dan IMG atau image ya. Untuk status itu sama seperti yang lain, ketika kita nolkan atau nominalnya kita ganti menjadi 0, dia akan hilang atau nonaktif. Untuk delay itu adalah seberapa lama dia berhenti ya. Dia artinya berhenti selama 5 detik, 5.000 ya. Kemudian IMG ini atau image ini ya, itu berada di dalam folder. Kita buka kembali dulu. Aset, kemudian image ini ya, bukan IMG, image. Nah, di folder terluar ini ya. Ini karena namanya satu. Untuk slide yang pertama kayak gini ya, ekstensinya adalah PNG, maka dia harus PNG. Nah, ketika kita salah memasukkan nama gitu ya, dia akan tidak tampil karena tidak ada data di dalam foldernya. Contoh kita refresh. Ini kan slide pertama sesuai ya, 1. Slide kedua, nah dia tidak sesuai karena tidak ada file nomor 3. Seperti itu. Kita kembalikan dulu. Ini hanya untuk contoh nantinya supaya teman-teman nggak bingung. Kemudian ada voucher.js. Nah, ini adalah list tabel harga ya, di bagian sini. Tabel harga voucher yang bisa kita jual gitu. Dan ini teman-teman sesuaikan harga jual yang ada di lokasi teman-teman itu berapa ya. Contoh, saya akan merubah voucher 6 jam ini. Yang voucher pertama itu kita rubah ya. Ini ya, bagian yang ini. Kita rubah menjadi 1 jam gitu ya. Aktif 1 hari. Harga 2.500 misal.
Dan ini kita bisa arahkan ke WhatsApp ya teman-teman. Kita bisa arahkan, jadi dia itu bisa diklik. Karena ini linknya Google, maka dia ke arah ke Google. Dan kita bisa sesuaikan ke WhatsApp misal. Seperti ini contohnya. Kita save. Dia ini ya, kita klik, dia masih ke Google. Kita coba refresh dulu. Kita buka. Oh sorry, harus menggunakan HTTPS. Sorry ya. Kita save. Nah, dia mengarah ke WhatsApp. Seperti itu teman-teman. Itu untuk merubah data ya, data yang ada di template ini. Kemudian kita akan coba mengupload ke dalam Mikrotik kita. Kita buka Mikrotiknya seperti ini. Kita buka Winbox, sorry. Kemudian kita upload satu folder ya. Ini folder ini. Kita cukup drag satu folder ke dalam Mikrotik kita. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke IP, kemudian hotspot untuk merubah HTML direktorinya ya. IP, hotspot, kemudian server profile, kemudian hotspot profil 1 kita rubah. HTML directory kita arahkan ke dalam folder template yang baru kita upload. Kemudian kita klik apply. Kita akan lihat perubahannya. Nah, teman-teman, ketika mengalami seperti ini, maka kita harus menyesuaikan bagian lisensi. Ya, karena lisensi kita tadi belum edit ya memang. Kemudian kita akan coba dulu merubah lisensi. Kita copy lisensi yang sudah teman-teman dapatkan melalui WhatsApp maupun email ya. Nah, di file lisensi ini license.js, teman-teman masukkan di bagian sini ya, di antara tanda petik seperti ini. Teman-teman paste bagian sini, kemudian di save. Nah, ini kan lisensinya belum masuk ya seharusnya, karena kita baru mengedit. Kita lihat dulu folder config itu ada di mana letaknya. Nah, di sini ya. Ini license filenya yang kita akan ganti. Kita tinggal replace. Kita buka foldernya, config, license. Nah, ini kita tinggal drag dan diarahkan satu folder di file ini ya, di dalam folder config. Sudah, dia ketika di replace, di drag ke sini, ketika filenya sama namanya dan formatnya sama, dia akan otomatis nge-replace. Kita buka lagi login pack-nya, kita refresh. Nah, dia berhasil keluar seperti itu. Ini adalah tampilan ketika sudah dimasukkan ke dalam Mikrotik ya. Dan di bagian sini hotspot gratis ya, dia sesuai dengan di bagian Winbox system identity. Nah, dia hotspot gratis. Coba kita akan rubah. Warung Madura gitu ya. Kita klik apply. Kita refresh bagian sini. Nah, dia akan berubah menjadi Warung Madura. Seperti itu. Sudah sesuai. Kita coba logout, kemudian login ulang. Kita akan coba memasukkan username yang salah. Nah, dia akan menampilkan galat error seperti ini ya. Kode voucher tidak sesuai. Masukkan kembali. Kita akan coba. Nah, dia akan muncul notif kayak gini karena tidak mendapatkan internet.
Kita coba masukkan yang sesuai. Nah, dia langsung berhasil teman-teman. Dia langsung diarahkan ke bagian status. Kita coba lihat yang lainnya. Bantuan, profile. Nah, ini. Dan kita akan cek untuk tampilan mobilenya ya. Nah, ini seperti ini. Kita coba logout di mobil. Kita login. Nah, dia tidak sesuai, ada galat kayak gini. Kita sesuaikan dulu. Dan berhasil. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja video kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala atau masih bingung untuk menyesuaikan data yang ada di template ini, teman-teman bisa langsung hubungi kami ya melalui website kita. Dan nanti kita akan coba pandu yang teman-teman nggak bisa itu bagian apa aja, dan kita akan sharing-sharing ya di sana di WhatsApp kita nantinya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja video kali ini. Kurang lebihnya kami mengucapkan terima kasih. Jika masih ada kendala ketika teman-teman memiliki template ini, jangan sungkan-sungkan untuk tanyakan langsung ke admin kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.